Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi siswa dan siswi kelas 8 semuanya. Nah, hari ini kita mau belajar tentang pencegahan pergaulan bebas. Pergaulan memiliki pengaruh yang besar terhadap proses pembentukan karakter dan kepribadian seseorang. Remaja sangat rentan terpengaruh oleh pergaulan yang ada pada lingkungan, karena pada seusianya mereka sedang mencari jati diri. Saat ini, banyak remaja yang terjerumus ke dalam pergaulan bebas, seperti penyalahgunaan narkoba, seks bebas, minuman keras, dan tawuran pelajar. Beberapa alasan yang menyebabkan mereka terjerumus ke dalam pergaulan bebas diantaranya adalah kegagalan remaja dalam menyerap norma agama, norma Pancasila, sikap mental yang tidak sehat, atau masalah keluarga yang tidak harmonis. Jadi, kalian sebagai remaja harus cerdas dan selektif terhadap hal-hal yang mampu menjerumuskan ke dalam pergaulan bebas. Ingat pentingnya masa depan kalian. Jadi, upayakan pencegahan pergaulan bebas perlu dilakukan oleh kita dan juga seluruh lapisan masyarakat. Jadi pergaulan itu kan berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian seseorang, baik itu positif maupun negatif. Jadi apa sih pengertian dari pencegahan pergaulan bebas? Pertama kita bagi dua dulu nih antara kata pencegahan dan pergaulan bebas. Yang pertama, pencegahan. Pencegahan itu merupakan kata benda yang artinya adalah proses, cara, perbuatan mencegah, atau penolakan. Yang kemudian pergaulan. Pergaulan merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu atau individu dengan kelompok. Jadi, pengertian pergaulan bebas diambil dari kata pergaulan dan bebas. Pergaulan merupakan proses interaksi, sedangkan kata bebas terlepas dari kewajiban, aturan, tuntutan, norma agama, kesopanan, dan kesusilaan. Jadi, kalau kita lihat di RKS ini, pergaulan bebas merupakan salah satu bentuk penyimpangan yang melewati batas kewajiban, tuntutan, aturan, syarat, ataupun perasaan malu. Pergaulan bebas juga dapat diartikan sebagai perilaku yang menyimpang norma agama. Nah, kalau pergaulan positif tentunya kalian tahu lah ya, pergaulan yang artinya itu sangat membangun antara individu dengan individu atau individu dengan kelompok. Artinya pergaulan itu membangun sebuah manfaat. Sedangkan pergaulan negatif mengarah ke yang sifatnya itu buruk. Contoh kayak pergaulan bebas ini yang harus dihindari oleh kalian, khususnya bagi remaja yang masih mencari jati dirinya, sehingga karena kalian ini lebih mudah terpengaruh oleh orang lain karena kurangnya pemahaman ataupun wawasan tentang menjalani kehidupan seperti itu. Jadi kalian belum tahu nih, belum benar-benar tahulah yang mana itu baik atau buruk untuk diri kalian sendiri. Itu yang dinamakan proses pencarian jati diri. Jadi jangan sampai terpengaruh oleh orang lain yang nantinya itu bersifat negatif ya. Jangan sampai ya. Jauhi yang namanya pergaulan bebas. Ingat itu. Nah, setelah kita tahu apa itu pengertian pergaulan bebas, melalui efek apa, positif atau negatif, ternyata pergaulan bebas itu dihasilkan oleh efek negatif. Tapi ciri-cirinya apa sih? Nah, suatu pergaulan bebas dicirikan sebagai perilaku 1.
berfoya-foya dan hura-hura untuk tujuan kesenangan saja. Yang kedua, berperilaku yang menyimpang dari norma agama, kesopanan, dan kesusilaan. Berikutnya, terjadi perubahan emosi yang tidak stabil. Jadi kadang marah, kadang seneng, gitu ya. Terutama marahnya nih, karena keinginannya sangat banyak dan mungkin beberapa tidak dapat diikuti, dia cenderung marah, kesal karena apa yang diinginkan tidak bisa tercapai. Berikutnya, mudah mengalami tekanan batin seperti kegelisahan, sifat tidak sabar, nah yang tadi, selalu memberontak karena ingin menunjukkan eksistensi dan jati dirinya. Itu. Jadi karena kita ini akibat pergaulan bebas ya, karena pengaruh negatif tadi tuh, entah itu dari lingkungan teman atau lingkungan lainnya. Jadi karena ada masukan-masukan dari teman-teman kita contohnya ya, yang sifatnya tidak baik, karena ini tentang pergaulan bebas ya, contoh itu sifatnya tidak baik. Udah sih, apa yang dengerin kata orang tua kamu, belum tentu yang diomongin sama orang tua kamu itu bakal kejadian. Nah, yang seperti itu, nah kalian sebagai anak-anak remaja seringnya belum tahu nih yang namanya baik dan buruk. Jadi kalian cenderung ingin mencoba, cenderung ingin tahu gitu ya. Tapi yang bagusnya kalian bisa lihat dari orang sekitar, dan kalian coba dengarkan dulu nasihat dari orang tua kalian atau orang yang kalian anggap tua gitu, contoh kakak kalian gitu ya. Dengarkan nasihat mereka, tentunya nasihat itu untuk kebaikan kalian ya, ingat itu. Nah, faktor penyebab pergaulan bebas diantaranya adalah kesenjangan, kekurangan kepedulian, ketidakmengertian agama dan iman, serta perubahan zaman. Oke, kita bahas yang pertama, kesenjangan. Kenapa kesenjangan ini merupakan faktor penyebab pergaulan bebas? Nah, jadi seringnya seperti ini ya. Di sebagian masyarakat kita masih ada anak-anak yang merasa bahwa orang tua mereka ketinggalan zaman dalam urusan anak muda. Anak-anak muda cenderung meninggalkan orang tua, termasuk dalam menentukan bagaimana cara mereka akan bergaul. Sementara orang tua tidak menyadari kesenjangan ini, sehingga tidak ada usaha mengatasinya. Jadi maksud kesenjangan ini adalah komunikasi dua arah antara anak dengan orang tua. Kesenjangan itu merupakan jarak. Jadi ada jarak ya. Seharusnya kan anak dengan orang tua itu punya komunikasi yang baik, terutama tentang pergaulan. Berikutnya, kekurang pedulian. Kekurang pedulian ini seperti gini, orang tua terhadap pergaulan muda-mudi mereka cenderung menganggap bahwa masalah pergaulan adalah urusan anak-anak muda itu sendiri. Nanti aja orang tua akan campur tangan ketika semuanya sudah terjadi. Padahal ketika orang tua itu ingin ikut campur tangan, segala sesuatunya sudah terlambat. Contohnya seperti ini, orang tua itu seringnya tidak peduli dengan kita. Misalkan kalau kita pulang malam nih, kita nggak pernah diingetin. Contoh, Budi, kenapa kamu sering pulang malam gitu ya. Mungkin ada beberapa orang tua yang tentunya bukan orang tua di SMP Teguh Bakti ya, karena orang tua di SMP Teguh Bakti pasti mengingatkan segala hal yang baik untuk anak-anaknya. Jadi seringnya seperti itu. Mungkin ada beberapa anak yang tidak mendapatkan ketidakpedulian seperti itu. Jadi si anak-anak ini merasa kurang peduli orang tua kepada anak-anaknya. Ya, berikutnya, ketidakmengertian. Kasus ini banyak terjadi pada orang tua yang kurang menyadari kondisi zaman sekarang. Mereka merasa sudah melakukan kewajibannya dengan baik. Contoh kayak kasih kuota udah cukup, kasih uang jajan cukup gitu, contohnya gitu ya. Tetapi dalam urusan pergaulan anak-anaknya ternyata tidak banyak yang mereka lakukan. Bukannya mereka tidak peduli,
tetapi memang mereka tidak tahu apa yang harus mereka perbuat. Nah, ini ya, masalah ini yang paling sering kita sadari. Bukan berarti orang tua kita nggak peduli loh, tapi ternyata orang tua itu kadang merasa takut gitu ya. Misalkan ketika mereka harus ikut campur tangan dalam urusan pergaulan, takutnya tadi terjadi penolakan. Karena kan dalam proses pencarian jati diri kalian itu sedang mencari nih mana yang baik dan buruk. Jadi ketika dikasih masukan tentang yang baik, padahal kalian punya pemahaman sendiri, kalian langsung berusaha menolak pemahaman yang baru masuk itu dari orang tua kalian. Contoh, "Nak, kamu jangan sering pulang malam ya." Tapi itu kan orang-orang tua sering bilang ya kepada kita. Tapi pemahaman kita yang sekarang, kita kan pulang malam bukannya hal yang negatif gitu ya. Kita lagi ngurusin kepanitiaan Natal nih contohnya, atau kita sedang mau mengadakan bakti sosial nih sehingga kita pulang malam gitu ya. Padahal itu terjadi ketidakmengertian. Jadi orang tua kita mengira kita pulang malam karena hal yang negatif, padahal kita melakukan hal yang positif ya, seperti itu. Jadi bagusnya ketika kalian melakukan hal yang baik, apalagi sampai larut malam, contohnya ya, itu contoh aja, usahakan kalian komunikasikan hal tersebut kepada orang tua kalian agar orang tua kalian tidak khawatir, dan yang paling penting orang tua kalian mengerti apa yang kalian sedang lakukan. Berikutnya, agama dan iman. Agama dan gimana merupakan landasan hidup seseorang, baik saya ataupun kalian tentunya. Tanpa agama, hidup akan kacau karena tidak mempunyai pandangan hidup. Agama dan gimana juga dapat membentuk kepribadian individu. Dengan agama, individu dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak. Yang terakhir, perubahan zaman. Seiring dengan perkembangan zaman, kebudayaan pun ikut berkembang, atau yang lebih sering dikenal dengan globalisasi. Remaja biasanya lebih tertarik untuk meniru kebudayaan baru, terutama kebudayaan barat ya, yang berbeda dengan kebudayaan sendiri atau kebudayaan Indonesia, sehingga memicu mereka untuk bergaul seperti orang barat yang lebih bebas. Seperti itu. Ini karena perubahan zaman tadi ya. Kalau kita udah tahu mana yang baik dan buruk, sebenarnya seberapa banyak pun perubahan zaman itu atau perkembangan zaman, ketika kita tahu mana yang baik dan buruk, kita tentunya bisa memilih mana yang terbaik untuk diri kita sendiri. Oke, lanjutkan proses pencarian jati diri kalian. Dan yang paling penting, jauhi yang namanya hal-hal atau lingkungan yang sebenarnya kalian tahu lingkungan itu tuh negatif untuk kalian. Oke, ingat itu. Baik, hari ini kita sudah mempelajari tentang pencegahan pergaulan bebas. Kita udah cari tahu nih apa pengertian pergaulan bebas. Kita sudah belajar juga nih untuk tahu ciri-ciri pergaulan bebas itu seperti apa. Kemudian faktor penyebab pergaulan bebas itu bagaimana ya. Untuk hari ini 3 pelajaran itu dulu yang akan saya sampaikan. Oke, sekian dulu materi untuk kali ini. Kita jumpa lagi dalam pertemuan berikutnya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhirnya, Bapak ucapkan terima kasih.